Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala nabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahu 'azim, sadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang saya takzim. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi sekarang ini, kita masih diberikan suatu kekuatan di mana kita masih diletakkan pada posisi poros yang sejahtera, yang aman, yang tentram, masih bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Posisi poros yang seperti ini yang dirindu-rindukan oleh semua umat baginda Rasulullah SAW. Kondisi dalam keadaan sejahtera, kondisi dalam keadaan hijau, kanan, kiri, dalam keadaan segar. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita akan mendapatkan syafaat dan diselamatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Kita sering melihat keadaan di mana orang sering dengar dengan keadaan apa yang dinamakan dengan kematian. Kematian-kematian itu ada dua, yang satu adalah kematian yang biasa, dalam arti orang yang mati di luar syahid, dan kematian yang tergolong dalam kategori mati syahid. Sekarang yang akan kita bicarakan golongan apa saja orang yang bisa digolongkan dengan mati syahid. Mati syahid adalah orang mati yang ketika membela atau dalam jalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sinonimnya adalah orang yang mati dalam membela jalan Allah, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada golongan mati syahid yang digolongkan sesuai dengan riwayat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 9 orang yang mati masih dalam golongan mati syahid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatu bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengantarkan lima yuqtalu, orang-orang yang terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah, amwatu, mereka telah mati. Bal ahya'u, sebenarnya di sini disebutkan roh-roh mereka hidup, walakin la tash'urun, walakin la, tetapi la tash'urun, kalian tidak menyadarinya. Artinya orang yang mati syahid itu adalah orang di mana dia merasakan dalam keadaan antara dia hidup, dia tidak mati, walakin la tash'urun, tetapi kita tidak menyadari bahwa enaknya mati syahid itu, satu, dibebaskan dari fitnah kubur. Jadi kalau kita mati syahid, kita tidak melewati apa yang dinamakan fitnah kubur. Apakah fitnah kubur itu? Ketika kita masuk ke alam barzah, kemudian kita ditanyai man rabbuka, man nabiyuka, dengan beberapa pertanyaan. Ini kita dijauhkan dengan fitnah kubur. Yang kedua, diampuni dosa-dosa kita. Kita diampuni dosa-dosa kita, sehingga apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, Allah masih memberikan ghafur, memberikan pengampunan pada kita yang mati syahid.
Yang ketiga, enaknya mati syahid itu adalah rasanya kayak digigit semut. Coba bisa bayangin. Jadi sakaratul maut tidak seperti orang sakaratul maut ketika diambil roh dari kaki sampai ke atas kemudian ke ubun-ubun, tidak. Rasanya kayak digigit semut. Yang keempat, diberikan 70 syafaat bagi keluarganya. Jadi keluarganya yang ditinggalkan diberikan 70 syafaat. Coba bisa dibayangin betapa mulia mereka yang mati syahid. Yang kelima, dia tidak melewati atau dibebaskan dengan datangnya hari kiamat, di mana kiamat kubro yang nanti kita akan lewati. Dia yang mati syahid dibebaskan dari itu. Yang keenam, menikah dengan 70 bidadari. Enak bukan? Kita mati dengan keadaan seperti digigit semut, dibebaskan dengan fitnah kubur, dibebaskan dengan lewat dengan hari kiamat, masih diberikan 70 syafaat bagi keluarganya, masih bisa menikah 70 bidadari. Dan yang terakhir, kalau kita punya rekening atau potong auto debit, ini bukan auto debit lagi, bukan auto kredit lagi, tapi auto surga. Langsung riset ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga ada golongan khusus mereka yang mati syahid. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin kita selalu bertanya-tanya, siapa saja orang yang mati atau golongan mati syahid? Fi sabilillahi amwatu. Ada 9 golongan, mereka itu yang masuk dalam kategori mati syahid. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada 9 golongan yang masuk dalam kategori kriteria mati syahid. Pertama adalah mereka yang mati dalam keadaan mati di medan perang. Otomatis mereka mati bukan dalam keadaan pengecut atau orang yang dalam keadaan kerdil sebagaimana yang ditokohkan dalam sifat pewayangan, yaitu sifatnya sengkuni, di mana pengecut sekali di dalam medan perang. Mereka yang tegar dalam menghadapi dan mati di medan perang, mereka digolongkan sebagai hamba Allah yang mati syahid. Dalam suatu riwayat disebutkan, janganlah engkau mandikan mereka yang mati dalam keadaan mati syahid, karena dalam luka dan darahnya nanti akan mengeluarkan bau minyak mix di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan suatu bukti bahwa mereka yang mati syahid itu benar-benar mati dalam keadaan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang auto surga, yaitu auto jannah, langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang golongan mati syahid yaitu siapa? Yaitu orang yang kena wabah penyakit. Wabah penyakit di suatu desa di mana mereka banyak yang mati, sebagaimana pernah kita alami dengan wabah daripada corona. Insya Allah mereka yang mati pada waktu itu akan digolongkan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan mati syahid. Yang ketiga, mereka yang digolongkan mati syahid adalah orang yang sakit perut, di mana dalam keadaan di dalam perutnya ada yang sakit kemudian menyebabkan mereka meninggal dunia, maka mereka digolongkan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan syahid. Yang keempat, siapa yang golongan masih dalam kategori kriteria mati syahid, yaitu hamba Allah atau kita yang dalam keadaan mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam digolongkan oleh Allah sebagaimana golongan mati syahid. Yang kelima, mereka yang mati dalam membela hal yang baik. Ketika kita suatu contoh dalam suatu pertengkaran atau suatu medan, di mana ada satu si fulan ini membela orang yang tidak apa-apa, kemudian dipukul, kemudian dia belain sampai dia mati, insya Allah dia digolongkan sebagai hamba Allah yang mati syahid. Yang keenam, mereka yang mati karena sakit lambung.
tanah lambung kita, kemudian menyebabkan kita meninggal, insya Allah mereka akan digolongkan sebagai golongan hamba Allah yang mati dalam keadaan syahid. Yang ketujuh, sering terjadi sekarang ini, dewasa ini, di mana rumah pada bertingkat, kemudian sampai menyebabkan berdempat-dempatan atau berdekatan. Di saat ketika terjadi kebakaran, maka terjadilah kobaran api. Mereka yang mati dalam keadaan kebakaran atau karena tidak bisa menyelamatkan diri kemudian kebakar dalam suatu rumah atau dalam suatu gedung, maka mereka ini digolongkan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan syahid. Yang kedelapan, yaitu seorang ibu yang waktu melahirkan kemudian dia meninggal. Ini ada digolongkan sebagai syahid suci. Insya Allah dalam keadaan ini seorang ibu ini jiwanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang syahid. Yang kesembilan, ini paling terakhir, yaitu mereka-mereka yang ketika ada gempa bumi, kemudian ada guncangan, kemudian dia tidak bisa menyelamatkan diri, terjatuh di dalam, kemudian terjatuh dengan reruntuhan. Atau mereka-mereka yang di Palestina dalam keadaan kena bombardir dari Israel, kemudian dia tidak bisa menyelamatkan diri, kena jatuhan runtuhan, kemudian meninggal. Mereka ini golongan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan syahid. Masya Allah, betapa mulianya mereka ini yang mati dalam keadaan golongan syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dewasa ini bukan nilai apa yang kita ambil, tapi kita ambil hikmah dari semuanya ini. Kematian seseorang, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Tetapi kita tidak tahu kematian seorang itu mati dalam golongan apa. Apakah kita nanti mati melewati dalam keadaan syahid di hadapan Allah, atau kita dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah di jalan lain sehingga kita tetap dibebaskan dengan fitnah kubur, atau ketika kita mati dalam keadaan di hari Jumat yaitu dibebaskan dengan fitnah kubur, kematian yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang terakhir ini jangan sampai terjadi pada kita, yaitu kematian yang su'ul khatimah. Jangan sampai kita terjadi suatu kematian di mana kematian kita ini menojokkan kita, menyudutkan kita untuk senantiasa menuju dalam suatu hal kematian yang su'ul khatimah. Ingat seperti yang sudah kita bahas dalam suatu dakwah atau tausiah yang dulu, di mana ketika kita mati nanti masih ada 3 bisikan daripada iblis ini yang akan menuntun kita menuju kesesatan, tidak menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah digolongkan dengan kematian yang husnul khatimah. Entah bagaimana Allah nanti mengambil kita, yang jelas suatu saat kita pasti akan mengalami kematian. Kita selalu berzikir di hadapan Allah, perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat. Insya Allah dengan sholawat ini, insya Allah dengan zikir antum, insya Allah dengan amalan yang kita bawa, yaitu amalan zikir yang Allah paling sukai, yaitu amalan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Perbanyak itu baca amalan itu. Dan hafalkan apa yang dinamakan, meskipun antum tidak hafal, tidak hafiz dengan Al-Quran, kalau bisa hafalkan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Hafalin 99 ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Satu rahmat yang Allah berikan manusia hambanya selama di dunia, masih ada 99 rahmat nanti yang Allah berikan nanti di akhirat. Mudah-mudahan ketika kita hafal Asmaul Husna, kita akan mendapatkan peluang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan sebagai hamba Allah yang menuju kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa syi'atan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaina min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal akhwalil muqtakhimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.